Baru, Solyu Intense Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Anda masih bersama kami dalam IDX Precision Closing. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk bisa belajar dari Uni Emirat Arab dalam memperbesar kapasitas Sovereign Wealth Fund atau SWF Indonesia. Sementara itu, pemirsa, pemerintahan Prabowo Subianto diketahui baru-baru ini telah membentuk SWF baru, yaitu BP Danantara yang disebut memiliki cakupan lebih luas dari SWF terdahulu yakni Indonesia Investment Authority. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Danantara buka suara terkait perbedaan fungsi dengan Indonesia Investment Authority atau INA. Salah satu fungsi pembentukan Danantara ialah untuk menarik dan mengelola investasi, fungsi yang sebenarnya sama dengan INA, Lembaga Keuangan Pengelola Dana Abadi atau Sovereign Wealth Fund yang telah dibentuk pada 2021. Wakil Kepala BP Danantara, Kaharudin Jenot mengatakan, Danantara memiliki fungsi yang lebih luas dan komprehensif dari INA. Bukan hanya menghimpun dana investasi, Danantara juga akan mengelola dan mengoptimalkan dana investasi serta mengkonsolidasikan aset-aset yang saat ini berada di bawah Kementerian BUMN. Oleh karena itu, Wakil Kepala BP Danantara mengungkapkan bahwa INA akan menjadi salah satu dari lembaga keuangan yang akan bergabung ke dalam Danantara. Lebih lanjut, Wakil Kepala BP Danantara menyebut ide konsolidasi penggabungan perusahaan pelat merah dengan lembaga investasi ke dalam satu badan muncul dengan melihat dua entitas investasi Singapura, GIC dan Temasek. Sementara itu, saat ini Danantara mulai melakukan pertemuan dengan perusahaan-perusahaan pelat merah yang akan menjadi bagian dari Danantara. Adapun perusahaan pelat merah tersebut diantaranya dari perbankan yakni Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Selain perbankan, BUMN lainnya seperti PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan Mining Industry Indonesia atau MindID. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, informasi yang tadi kami sampaikan adalah terkait dengan BP Danantara yang memiliki cakupan lebih luas dibandingkan Indonesia Investment Authority atau INA yang memang sudah dibentuk oleh pemerintahan Indonesia pada periode sebelumnya. Ya, tak hanya menaungi 7 BUMN baik perbankan maupun non-perbankan, Lembaga Pengelola Investasi atau LPI atau Indonesia Investment Authority atau INA yang merupakan SWF Indonesia hasil bentukan era presiden sebelumnya juga akan masuk ke Badan Pengelola Investasi Danantara. Ya, dengan membawahi 7 BUMN besar dan INA, aset kelolaan Danantara pun ditaksir mencapai 600 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 9.480 triliun rupiah. Hal ini sekaligus menjadikan Danantara sebagai SWF keempat terbesar di dunia. Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Mulyaman Darman Syahadat menjelaskan, ruang lingkup kerja mencakup investment management, investment banking, dan juga asset management. Lingkup ini pun dinamakan 3 pilar BP Danantara. Pilar pertama yakni investment yang dieksekusi oleh Indonesia Investment Authority, di mana sayap investasi yang selama ini dikelola INA ini semakin diperluas dan juga dioptimalkan. Pilar kedua yakni investment banking, di mana nantinya BP Investasi Danantara melalui SMV dan juga himpunan bank milik negara melaksanakan kegiatan pendanaan terutama untuk proyek infrastruktur dan proyek lain yang bersifat jangka panjang. Sedangkan pilar ketiga, pemirsa, masih dari BP Danantara yakni asset management. Dalam aspek ini seluruh aset BUMN akan dikonsolidasikan dan dikelola langsung oleh BP Danantara. Ya, selanjutnya pemirsa, di balik besarnya peran BP Danantara, sejumlah pihak pun menyoroti perihal risiko pengelolaan aset-aset di bawah BP Danantara. Lantas seperti apa kekhawatiran mengenai risiko ini? Berikut kita simak informasinya. Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara yang melibatkan entitas perbankan dinilai perlu memiliki model bisnis yang jelas. 3 bank plat merah yaitu BRI, Bank Mandiri, dan BNI akan bergabung dalam naungan SWF terbaru Indonesia. 3 bank plat merah tersebut akan berada dalam wadah yang sama dengan 4 BUMN lainnya, yakni PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, serta holding BUMN pertambangan MindID. Senior Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Muhammad Amin Nurdin mengatakan
bahwa risiko yang timbul dari penggabungan aset bank dan entitas non-bank akan nihil apabila Danantara memiliki model bisnis yang jelas. Lebih lanjut, ia menilai bahwa model bisnis yang diterapkan Danantara kelak juga harus secara mengikat para pengurus yang terlibat di dalamnya. Selain secara tata kelola, hal ini mencakup visi untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Aspek berikutnya terkait peran Danantara sebagai sovereign wealth fund, terutama untuk menarik minat investor asing agar menanamkan modalnya di tanah air. Tak hanya bagi entitas di bawah naungan Danantara, kebermanfaatan Danantara harus juga dirasakan BUMN lainnya. Sementara itu sebelumnya kekhawatiran mengenai risiko pengelolaan aset Danantara sempat muncul dari berbagai kalangan, salah satunya dari anggota DPR RI. Dalam rapat dengar pendapat, anggota Komisi 6 DPR RI Asep Wahyu Wijaya menyebutkan adanya perbedaan mendasar dalam pengelolaan aset antara bank dan entitas non-bank di Danantara. Tim Liputan IDX Channel. Ya, terkait pengelolaan aset-aset BUMN yang nantinya akan dinaungi oleh BP Danantara, pengamat dalam hal ini Associate Director BUMN Research Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan agar tidak terjadi silang sengketa, pemerintah dan DPR RI perlu segera mengubah Undang-Undang BUMN. Revisi Undang-Undang BUMN dinilai mendesak karena menghindari silang sengketa antara Kementerian BUMN dan juga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BP Danantara ihwal pengelolaan perseroan negara. Ya, adapun saat ini portofolio perusahaan plat merah ada di bawah Kementerian BUMN. Di sisi lain, peralihan portofolio perseroan ke BP Danantara mulai dikonsolidasikan meski lembaga baru ini belum diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu terkait pengelolaan aset oleh BP Danantara, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo pun buka suara. Ia menyatakan siap menjalankan arahan dan berkolaborasi dengan Danantara. Di sisi lain, Kepala BP Danantara Mulyaman Hadad memastikan bahwa pengelolaan dari aset-aset yang akan dinaungi oleh BP Danantara akan dilakukan secara kehati-hatian. Adapun badan ini sendiri kedepannya akan menaungi aset negara yang dipisahkan alias non-anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya, pemirsa, terkait dengan BP Danantara dalam hal ini perannya sebagai Sovereign Wealth Fund, ada pernyataan terbaru juga yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto di mana ia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia ingin belajar dari Uni Emirat Arab untuk kemudian bisa memperkuat dan juga memperbesar kapasitas dari Sovereign Wealth Fund. Lantas seperti apa pernyataan ataupun ketertarikan dari Presiden Prabowo Subianto untuk belajar dari Uni Emirat Arab? Berikut kita simak informasinya. Presiden Prabowo Subianto menyatakan ketertarikannya untuk bisa belajar dari Uni Emirat Arab untuk memperbesar kapasitas Sovereign Wealth Fund Indonesia, yakni Indonesia Investment Authority, sehingga dapat menguatkan ekonomi negara. Hal tersebut diungkapkan Prabowo saat bertemu Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi pada Sabtu 23 November lalu. Contoh, kami terima kasih, kami pernah dibantu dalam mendirikan Sovereign Wealth Fund kami yang sekarang INA, tapi kami akan memperbesar ini. Kami ingin membuat Sovereign Wealth Fund kita jauh lebih besar dan kami juga ingin belajar dari pengalaman Uni Arab Amerika. Sebelumnya diketahui peran Uni Emirat Arab dalam operasional SWF INA termasuk besar pada 2021 lalu dengan memberikan dana sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat melalui INA. Dalam hal ini, Uni Emirat Arab menjadi negara yang paling besar memberikan investasi melalui INA dibandingkan dengan negara-negara lain yang terlibat seperti Amerika Serikat, Kanada, Belanda, dan Jepang. Sementara itu, selain SWF INA yang mengelola investasi negara, pemerintahan Presiden Prabowo baru-baru ini juga membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Kepala BP Danantara Mulyaman Hadad menyatakan bahwa Danantara memiliki tugas serupa dengan INA. Namun badan ini memiliki cakupan yang lebih luas karena mengelola investasi negara di luar APBN. Tim Liputan IDX Channel. Ya, dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto tadi, ini tentunya berkaitan dengan salah satu Sovereign Wealth Fund yang baru saja dibentuk meskipun belum diresmikan ya pemirsa, yakni Badan Pengelola Investasi Danantara yang akan menjadi lembaga pengelola investasi Indonesia
dengan cakupan yang lebih luas dari dana anggaran pemerintah. Mulyaman Darman Syahadat yang telah ditunjuk sebagai Kepala BP Investasi Danantara menyebut bahwa badan ini akan menangani investasi pemerintah di luar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ya, tujuan dari adanya BP Danantara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara dengan skala besar dan koordinasi yang lebih baik. Seperti lembaga investasi serupa di negara lain, BP Investasi Danantara berpotensi menjadi katalis utama investasi Indonesia ke depan. Kepala BP Danantara menjelaskan bahwa Danantara akan mengelola berbagai aset pemerintah yang tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga untuk kemudian dikonsolidasikan dan dioptimalkan secara strategis. Tujuan akhirnya adalah menciptakan pengelolaan investasi yang tentunya lebih efisien dan juga terpadu dengan mencontoh model pengelolaan investasi seperti Temasek di Singapura. Badan ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia dalam pengelolaan aset strategis. Mengambil contoh dari Sovereign Wealth Fund Global seperti Temasek, BP Investasi Danantara didesain untuk menjadi pusat pengelolaan investasi yang mandiri dan juga bertujuan membawa imbal hasil tinggi bagi pemerintah Indonesia. Ya pemirsa, Sovereign Wealth Fund Indonesia ini diramaikan begitu ya dengan hadirnya BP Investasi Danantara setelah sebelumnya Indonesia sudah memiliki Indonesia Investment Authority atau INA. Dan kita harapkan memang sepak terjangnya dan juga peran dari ataupun fungsi dari BP Investasi Danantara ini bisa dioptimalkan untuk kemudian tadi 3 pilarnya investment management, investment execution dan juga asset management ini kemudian bisa kemudian dilakukan secara optimal begitu ya, agar kemudian hasilnya juga dapat dirasakan baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ataupun untuk BUMN yang ada di bawahnya dan juga ujung-ujungnya adalah untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan kita lihat nanti seperti apa sepak terjang dari BP Investasi Danantara. Dan pemirsa kita cukupkan informasi di segmen ini, pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Conversation Closing.